Soalnya dia mah intermezzo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurina wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan alhamdulillah nih, masya Allah, di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas pada malam ini, ternyata teman-teman sekalian dan juga ibu-ibu yang sudah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diringankan langkah kakinya, dilembutkan hatinya, hadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Hikmah. Semoga ini menjadi asbab istiqomah kita tentang ketauhidan kita ke depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada ahlinya, sahabat, tabi'in, tabi'innya, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman yang insya Allah senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnahnya. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga filah yang saat ini sedang duduk termenung menunggu kajiannya akan segera dimulai. Untuk lebih hikmatnya juga lebih khusyuk, marilah kita sama-sama kajian malam ini dibuka dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pengucapan lafaz basmalah tadi Allah memudahkan segala aktivitas ataupun juga memudahkan kita untuk paham akan keilmuan dalam tema tazkiyatun nafs pada kesempatan malam ini, yang insya Allah beberapa saat lagi akan disampaikan oleh Ustadz Usep. Beliau adalah satu pangkat, bukan satu pangkat ya. Beliau adalah satu dekade dengan Ustadz JB. Jadi insya Allah keilmuannya pun cukup matang untuk kita pahamkan pada kesempatan malam kali ini. Insya Allah pada malam ini kita akan langsung saja bahas dengan tema tazkiyatun nafs bersama Ustadz Usep. Untuk itu kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sedacan langkung tebih simkuring sejanepangkeun nami abdi Usep Koswara. Asal mah ti Garut, pun biang ti Garut, pun Bapak Indonesia, janten blasteran. Tapi alhamdulillah tos teu bau doma tos lami di Bandung. Ya. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa tak henti-henti memberikan kenikmatan pada kita terus menerus tanpa henti-henti. Bahkan kadang kita lupa, kita selalu beralhamdulillah, memuji, bersyukur kepada Allah
pada apa yang kita pinta saja. Kali lagi Pak, Bu, kita kadang terjebak, kita bersyukur, kita alhamdulillah pada apa yang kita pinta dari kenikmatan Allah. Alhamdulillah nuhun Gusti abdi dipasihan anu sesuai dengan apa yang kita pinta. Tapi Allah mah teu kitu, luar biasa. Allah mah teu kitu. Allah senantiasa terus menerus memberi kenikmatan kepada kita, bahkan pada apapun yang kita tidak pinta. Luar biasa. Tiap pagi Bu aya nu minta napas ke Allah, jarang. Ya Allah pasian abdi napas nu panjang, jarang Bu. Jadi penta ku Allah tiap hari diberi napas terus menerus. Ya Allah pasian abdi oksigen tara. Ya Allah kuntu abdi teh ulah nyeri tara Pak. Jarang sekali kita meminta. Allah senantiasa terus menerus memberi kenikmatan kepada kita, luar biasa. Pak, Bu, ajaibna. Dalam bahasa Arab dua kata yang berbeda maknanya sama. Ada fa'ala, yang kedua ada amala. Fa'ala mengerjakan, amala juga mengerjakan. Artinya sama Bu. Tapi kualitas makna yang di dalamnya beda. Dalam bahasa Arab yang disebut fa'ala itu mengerjakan, melakukan terus menerus. Sekali lagi Bu, Pak. Fa'ala dalam bahasa Arab itu mengerjakan. Kata para ulama, kalimat fa'ala itu biasanya mengerjakannya terus menerus. Sedangkan amala juga sama, mengerjakan. Tapi mengerjakannya kadang-kadang. Ajaibnya Bu, orang masuk surga, orang mendapat kenikmatan dari Allah dengan amal yang kadang-kadang, bukan dengan pahala. Lihat dalam surat Al-Asr Pak, Bu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Seluruh manusia rugi dalam potensi rugi. Kali lagi. Seluruh manusia demi waktu, setiap saat, setiap detik, setiap helaan napas, setiap dia ngomong, setiap dia mendengar, setiap dia menyimak, ada potensi rugi. Rugi kabeh oge. Illal ladzina amanu, kecuali waktu itu dia sedang iman. Illal ladzina amanu, kecuali orang itu sedang iman. Wa amilus sholihat, dia mengerjakan kebaikan yang kadang-kadang. Siap. Jadi patong sombong Bu. Orang masuk surga teh ku amal anu kadang-kadang. Kadang edan, kadang eling. Biminang nama edan, eling nama jarang. Tapi nu kadang-kadang eta luar biasa, Allah canangkan surga buat kita. Subhanallah. Maka pantas jeung wajar lamun kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Siap jadi jalmi nu bersyukur? Siap? Hamdalah, berterima kasih yang paling baik, yang paling diapresiasi ku Allah itu adalah syukur. Sekali lagi Pak, Bu, bahwa pujian kepada Allah yang paling Allah apresiasi, yang Allah janjikan pahalanya tinggi itu adalah syukur. Hatur nuhun. Kalimat hatur nuhun teh luar biasa Pak. Eta teh doa nu paling diijabah. Ari urang mah jarang syukur lobana menta, ari sia menta wae. Ya, da lain maneh wungkul atuh nu menta teh batur ke
loba. Sakali-kali syukur, ya Allah hatur nuhun nikmat anu tos pasikeun ka abdi. La in syakartum la ajidannakum, lamun maneh syukur tanpa minta kami bere. La in syakartum la ajidannakum, jangankan ente minta, ente bersyukur ku kami bakal ditambah. Jadi tong loba minta. Tapi kudu loba syukur. La ajidannakum, kami nyaho nu ente butuhkeun, kami apal anu maneh hayang, kami ngarti apa yang ente butuhkan. Itu kudu diomongkeun. Tapi teu kasar oge. Aya orang punya anggapan bahwa Allah mah maha tahu. Allah mah maha uninga, lantas dia berdoa simpel. Kemarin dia sudah berdoa, orang mah ngadoa simpel. Gus, ka Gusti maksudnya. Gus, ngarti meureun, ulah kitu-kitu teuing. Siap? Pas ka babaturan ka Allah teh. Gus, ngarti meureun teu kitu. Gus, nu kamari teu kitu. Tetap ada etika doa. Anu kendalanan suara gampang serang. Lanjut Pak, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang tazkiyatun nufus. Tazkiyah itu apa yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyah itu membersihkan. Toharo bebersih, mandi itu juga tazkiyah secara dohir. Apa yang dibersihkan? Nufus, hatinya. Hati yang dibersihkan. Kita lihat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih dua potensi pada diri manusia. Rek tukang macul, rek dokter, rek dukun, potensinya tetap dua. Rek awewe, rek lalaki, potensinya tetap dua. Nu sakola, nu teu sakola, potensinya tetap dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah beri potensi manusia dua potensi. Yang pertama, Bu, potensinya itu adalah fujur. Ingkar, Bu. Resep ingkar, resep bohong, resep mengambil manfaat ti orang batur, ti orang lain. Fujur, Pak. Hayang kapuji, hayang katempo ku batur, fujur eta teh. Hayang selalu ditraktir, jarang naktir, eta teh fujur. Hayang disebut akang, hayang disebut embang, asa panggantengna, asa pang seniorna, eta teh fujur. Selalu hayang jadi orang nomor satu, itu teh adalah fujur. Potensi manusia eta teh. Korup juga fujur, Bu. Matak tong aneh. Kadang orang sekolah, kadang orang pinter, kadang dia seorang ustad, kadang dia seorang ajengan, kadang dia seorang profesor, korup tetap korup. Yang korup itu dilakukan kudu teu sakola. Tong aneh, karena potensi korup, potensi fujur itu ada di siapapun. Catat ya. Sedap. Yang kedua, watak taqwaha, manusia diberi potensi lembut, diberi potensi taat, diberi potensi turut, diberi potensi punya ketenangan ketika sholat.
ketika punya ketenangan ketika ngobrolkeun agama, punya ketenangan ketika memberi rezeki yang halal pada anak, punya ketenangan ketika memberi manfaat kepada orang lain, punya ketenangan ketika dia kumpul di majelis-majelis ilmu. Ada potensi takwa di dalam diri. Kita lihat Pak, anu ngabohong jeung nu teu ngabohong. Nu ngabohong mah biasana bahasana sok teu pararuguh. Mamam teu pararuguh we. Gagap. Kenapa? Karena dirinya tidak merasa tenang. Dia melawan potensi baik. Potensi ilahiyah, potensi malakut dia lawan. Maka efeknya karena beungeut jadi beureum, karena panon jadi gular giral teu fokus ka mana wae, tungkul lamun melong era. Kenapa? Karena dia bohong, melawan potensi takwa. Siap? Jangan sekali-kali ngabohong, ngadoliman karena di diri. Maka dalam Al-Quran, orang yang menentang potensi baik, orang yang menentang potensi kejuhudan, orang yang menentang potensi kejumudan, orang yang menentang potensi ketaatan, disebutnya dolim. Dolim nempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, menggunakan sesuatu bukan peruntukannya, memanfaatkan diri bukan sesuai dengan ketenangan di diri, maka dolim. Orang yang dolim, kata Allah ancaman, wayahna masuk ke neraka. Kenapa? Karena dia melawan potensi baik. Tong dilawan Pak, mau nayang ngaji. Tong dilawan Pak. Ketika sholat berjamaah ngeunah, lanjutkan. Tong dilawan Pak, ketika ngaji teh genah, lanjutkan. Tong dilawan Pak, ketika ngobrolkeun Allah teh naman, tenang kana teh, tong dilawan. Tong dilawan Pak, ketika hayang sujud panjang, tong dilawan. Walaupun kebalikannya. Siap? Nah, potensi takwa teh kedah dipupuk. Qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagia orang yang senantiasa memupuk, memelihara potensi baik. Perhatikan kalimatnya Bu. Qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagia orang yang memelihara, orang yang memupuk potensi baik sehingga derajatnya jadi takwa. Pak, seorang maling papatah ke anakna, jang jaga entong siga bapak, tong maling maneh mah kudu jadi santri. Bener teu naon diomongkeun? Bener. Salah teu ngomongna, salah da maling. Siap? Sekali deh. Cek maling ke anaknya, nak kelak nanti kalau ente sudah gede, ente mah entong siga bapak jadi maling. Apa yang dia ucapkan bener, tapi mengucapkan salah. Artinya apa? Potensi baik pada siapapun tetap aya. Dedenge teuing si eta teu bisa. Semua orang punya potensi untuk baik. Kadang-kadang gue orang anggap bahwa ada ya pukulan buat ustadz mah. Orang putar ya ke mana? Kabura maktan indallah antakulu mala alun. Takabur derajat nate buat asatid, buat ustadz, buat yang ngomong bener tapi teu ngalakukeun bener. Takabur. Cieun Pak, muriding ngadenge naoge. Maneh wae ngomong kudu bener ai kalakuan can bener.
tempo atuh si bapak nu tadi teh ya. Dia walaupun seorang maling ngomongkeun kabeneran ka anakna teu kudu diomongkeun si bapak eta salah. Bener apa yang dia omongin teh. Urusan dia maling urusan lain. Tapi yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, yang bener katakan bener, yang sunnah katakan sunnah, yang tidak boleh katakan tidak boleh. Jadi ngomong alus jeung bener teh lain bagian ustad, bagian sare. Non intina, jangan malu mengatakan apa yang benar, omongkeun dimanapun kapanpun. Jadi sim kuring dina mukadimah samar-samar ngadangu bahwa ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Nyapan Pak? Paling hese teh ngebahas eta teh. Ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Ari nasehat biasana orang datang ke senior minta nasihat, atau datang ke asatid atau datang ke kiai kita minta nasihat. Yang namanya nasihat pasti nu alus diomongkeun alus, anu goreng diomongkeun goreng. Eta teh nasehat. Apapun yang kita terima dari sang senior yang kita pinta nasihatnya, terima. Sekali lagi Pak. Urang minta nasihat ka kiai. Cek kiai eta salah, ieu salah, eta omean, nu ieu bener, nu eta lengkepan, nu ieu perbagus. Nasihat apaan gitu teh? Agama itu adalah nasihat. Ulah mawa agama sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Milihan ayat sesuai dengan kabutu. Milihan dalil sesuai dengan apa yang menguntungkan. Itu benar. Siap? Agama itu adalah nasihat nu alus cokot, anu goreng oge tarima. Cek agama diri maneh teh goreng tarima. Ulah dipilihan. Cek agama salat ka masjid berjamaah teh alus tong dipilihan. Daripada ria tong dipilihan. Dan cek agama salat berjamaah ka masjid teh alus, kumpul di majelis ilmu teh alus. Tong ditutupan kuno samar-samar. Ad-dinu nasihat, agama teh nasihat. Kedua Pak. Namanya nasihat biasana menenangkan. Sanggeus hate anu pujurna eleh. Hate karakter dosana, karakter dorakana, karakter maksiatna kalah, maka agama akan menjadi nasihat. Buat orang anu masih keneh mangprang, hirup dina kamaksiatan, hirup dina kazugalan, hirup dina kagorengan, maka sama sekali agama tidak akan pernah jadi nasihat. Hijrah Pak. Siap? Dulu ngadaengkeun agama teh atul. Kararetek mengadengen nu ngaji, so ieu sia maneh. Hayang kapuji. Sampai meh hijrah, sampai meh ngaji. Tapi ayeuna mah pante. Siap? Jadi agama itu bakal jadi nasihat buat siapa? Anu mengembangkan potensi baik di dalam diri. Ayah. Siap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, naon ari anu disebut bener? Kata Rasulullah, al-birru ma'atma'anna bihi, bahwa kebaikan itu karakterna teh selalu mendatangkan ketenangan pada diri. Sekali lagi. Al-birru ma'atma'anna bihi, kebaikan itu selalu membawa ketenangan. Siap? Kebaikan itu selalu membawa ketenangan.
wal ismu sedangkan dosa maha kapisodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Sedangkan dosa karakter teh culang cileung we. Tong beberapa jelema apa ucing wae. Ucing wae lamun lauk dahar lauk tapi laukna dapet nyuri pasti tenang. Ucing teh Pak. Dahar teh culang cileung Pak. Ngeong ngeong ngeong. Aya gedubrak saeutik buru-buru lumpat. Ucing teh Pak. Komo apalagi manusia. Dia melakukan kesalahan beungeutna beureum panonna teu fokus kamana we diajak ngobrol teh. Merasa diri salah, efeknya menjadi tidaknya nyaman. Wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Efek melakukan dosa itu sieun kapanggih ku batur. Jujur Pak, kana diri. Kudu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dosa-dosa kita ditutup ku Allah Subhanahu wa taala. Saya jamin Pak, hari ini moal aya anu nyebut ayah ka urang lamun anak urang nyaho kalakuan urang. Malah ini nyebut mama lamun anakna nyahuan kalakuan mamahna. Allah tutup rapat-rapat seluruh aurat-aurat kita. Allah tutup rapat-rapat seluruh dosa-dosa kita sehingga anak kita memanggil kita dengan sebutan ayah, sehingga anak kita memanggil sebutan umi. Hari ini abdi moal calik di dia lamun orat abdi katinggal ku para bapak. Allah tutup rapat-rapat. Cik Pak, rek nikmat nu mana deui nu rek disumbutkeun nu moal disukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Punten. Baju koko, kopiah, sorban, penutupan Allah. Allah manyahueun. Siap? Jadi lamun Allah bukakan, kalau saja Allah jahil dibukakan seluruh aurat-aurat kita, seluruh dosa-dosa Allah paparkan, Allah tampakkan. Subhanallah. Auzubillah. Moal aya wibawa di manapun, kapanpun, di siapapun. Sekali lagi syukur ke Allah Pak. Abdi ingin ngomongkeun batur ngomongkeun abdi. Siap? Karena abdi, hari ini saya berdiri di sini, ngobrol di sini, itu hanya momentum saja. Mungkin minggu depan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini mungkin di depan. Karena potensi baik, orang tahu baik itu siapapun tahu. Hanya momentumnya saja. Bukan orang alim, bukan orang paki, bukan orang paham agama. Ngan hirup teh muter hari ini ayeuna, mungkin besok Bapak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak, kok di mana panjang teuingnya? Abdi teh rek ngabahas tentang usuluddin. Saya akan membahas tentang usuluddin. Meskipun semua kita sudah paham apa itu usuluddin. Usuluddin itu adalah dasar agama. Dasar agama teh seperti Bu? Pilar agama teh seperti Pak? Ada tiga. Siap? Ada tiga. Dasar agama itu ada tiga. Seperti yang telah kita pahami. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Urang ku bahasa ujung berung we. Anu kahiji adalah iman. Apa yang disebut dengan iman? Iman adalah menetapkan hati hanya Allah
yang harus diibadahi. Sekali lagi. Iman adalah ketetapan hati, menetapkan hati hanya Allah yang harus diibadahi. Iman adalah ketetapan hati, iman adalah menetapkan hati bahwa apa yang kita punya dari Allah. Yang kedua, iman adalah ketetapan hati, iman adalah menetapkan hati bahwa suatu saat semuanya akan kembali kepada Allah. 3 tuh Bu, dari iman ada 3. Kali lagi, ulang. Pilar agama itu ada 3. Yang pertama adalah iman. Iman itu yang pertama adalah menetapkan hati hanya Allah yang harus diibadahi. Yang kedua, menetapkan hati bahwa apa yang ada adalah dari Allah. Yang ketiga, menetapkan hati bahwa segalanya akan kembali pada Allah. Itu Bu, imannya. Yang kedua adalah Islam. Apa Islam teh? Islam itu adalah menetapkan cara ibadah kepada Allah. Sekali lagi. Islam teh menetapkan cara ibadah. Ari iman menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Kalau Islam menetapkan cara ibadah kepada Allah. Logikanya Bu. Jadi, kalau saja kita menganggap bahwa Allah lah yang harus diibadahi, lantas kita salah ibadah kepada Allah tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bahaya. Supaya tersalah maka diajar Islam. Artinya, gitu ya. Bahwa Islam itu menetapkan cara ibadah kepada Allah. Di dalamnya ada sunnah, di dalamnya ada Rasul, di dalamnya ada sahabat. Nanti kita ke sana. Yang ketiga, ihsan. Pilar agama yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu apa? Menetapkan sikap dari pengaruh dari iman, dari Islam turun ke menetapkan karakter. Itu teh ihsan. Karakter, akhlak, pola sikap, pola laku di luar ibadah. Ibadah yang syariah maksudnya. Nanti kita jelaskan. Yang pertama adalah iman. Iman dibagi 3, menetapkan hanya Allah, menetapkan hati bahwa hanya Allah yang harus diibadahi. Yang kedua, menetapkan hati bahwa semuanya datang dari Allah. Yang ketiga, menetapkan hati bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Yang kedua adalah Islam, menetapkan cara ibadah kepada Allah. Logikana Allah teh kudu diibadahan ku cara anu bener, karena ibadah ka Allah ku cara anu teu bener kasebutna kada itu bisa syirik, bisa apa. Yang ketiga adalah ihsan. Dari iman, dari Islam turun ke akhlak, karakter, akal budi, etika, attitude, itu adalah ihsan. Lanjut Pak. Kapan kita harus menetapkan bahwa Allah lah yang harus diibadahi? Jawab.
Kita belajar dari sejarah para nabi, umat-umat terdahulu, iman heula Islam heula. Iman heula Islam heula. Iman dulu baru Islam. Ari urang Islam heula karek iman. Luar biasa. Ari Umar ngartina kana Al-Qur'an, tersentuhnya oleh Al-Qur'an setelah masuk Islam sebelum. Luar biasa. Umar iman kana Al-Qur'an saacan masantren. Umar ngerti kana Al-Qur'an, iman kana Al-Qur'an saacan diajar agama. Siap. Nah, kita harus terpacu, kita harus terpicu untuk mempelajari kenapa Allah harus diibadahi. Belajar logika, Pak. Nah, bet aya Allah anu kudu diibadah. Nu kahiji, tidak mungkin apa yang ada hari ini alam raya, jagat raya, langit dan bumi yang tercipta sekian indah luar biasa tanpa ada penciptanya. Sekali Ibu, Pak. Tidak mungkin alam raya yang indah ini, jagat ini, bumi ini, langit ini, sebagus ini hadir dan ada tanpa pencipta. Karena sesuatu yang ada pasti dilahirkan kunu ada, yang maha ada. Dalam term agama yang maha ada itu adalah Allah. Dalam term agama kita, agama Islam, bahwa yang maha ada itu adalah Allah. Tidak mungkin sesuatu yang ada lahir dari ketiadaan. Moal mungkin alam raya diciptakan kuno eueuh. Atau ya, pasti segala apa yang ada di dunia ini ada pencipta nasa Allah. Yakin lenyepkeun kana hate, tepikeun kana pikir, sehingga jadi awal titik keberagamaan kita, titik keimanan kita. Untuk bicara ini perlu pelan-pelan, Pak. Karena bicara iman tuh sering kadangi, tapi jarang karasa. Ya, Pak. Karena hari ini kita ngaji tazkiyah. Kapan kita menetapkan bahwa Allah itu ada? Siap, Pak, Bu. Kapan kita meyakini bahwa Allah itu ada? Jangan-jangan sholat nate khusu, puasa nate khusu, ngaji nate khusu, maca Quran biasa-biasa saja, hati orang belum yakin bahwa Allah teh aya. Siapa? Jangan-jangan keberislaman kita, keberagamaan kita, ngaji kita, sedekah kita bukan dilandasi dari percaya bahwa Allah ada, tapi karena kebiasaan saja bahwa orang baik kudu kitu. Sekali deh. Jangan-jangan sholat yang kita lakukan berjamaah, puasa yang kita lakukan, taklim yang kita sering hadiri, itu bukan didasari oleh iman bahwa Allah itu ada, tapi didasari oleh kebiasaan. Nu ngaji teh alus, salat berjamaah teh alus. Tanya, itu kudu dijawab. Jangan-jangan salat teh khusyuk teh karena Allah teu hadir. Jangan-jangan salat yang kita lakukan teh karena perintah syariat saja, bukan karena Allah.
Sekali deh Bu, Pak. Jangan-jangan ngaji maca Al-Quran cek janji Allah bahwa Al-Quran itu illa nujilat alaihikumus sakinah, najalat alaihikumus sakinah, bahwa Al-Quran akan membawa ketenangan, janji lain cek ambi cek Allah. Nah, akan turun ketenangan ke dalam diri. Aing ngaji biasa-biasa wae. Biasa we. Teu wajilat kudu tengah geter, biasa-biasa saja. Misalnya Al-Quran apa orang? Yakin saya mah bahwa nusalah teh urang. Dan cek janji Allah lamun Al-Quran dibacakan wajilat kulu ngageter hati. Sejarah tinggal Pak. Umar ngadango adikna ngaji, hatinya bergetar. Can Islam Umar. Urang ngeus Islam ti orok ngaji tengah getar nggak geter. Nah baterainya nu kurang. Kenapa? Karena Umar sudah ada iman, percaya bahwa mal mungkin Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad, mal mungkin Al-Quran yang kata-katanya bagus, yang luar biasa dibuat oleh si penggembala. Pak Bu, Al-Quran di waktu turun di masa itu masyarakat Quraisy, bangsa Quraisy teh sedang menggandrungi syair, sedang menggandrungi syair. Anu jago syair ustad, nu jago syair ulama, nu jago syair syekh. Al-Quran hadir. Al-Quran hadir di tengah-tengah masyarakat anu ngerti bahasa, di tengah-tengah masyarakat yang mencintai syair, yang di tengah-tengah masyarakat anu ngerti, menyayangi, senang karena bahasa anu murwakanti. Murwakanti ngerti ya? Murwakanti lamun i na i tungtungna, lamun tungtungna a gitu. Itu murwakanti. Siap. Al-Quran turun Bu. Al-Quran turun, lantas Umar kaget. Mal mungkin ia buatan Nabi Muhammad. Ajaibna. Nabi Muhammad yang anak kemarin sore, Nabi Muhammad yang notabene bukan keturunan Nabi, kata beliau di waktu itu. Di waktu itu masyarakat Quraisy menganggap bahwa Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi, padahal dia adalah keturunan Nabi Ismail. Tapi dia sudah ngerti sejarah-sejarah peradaban jauh ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Kaum Samud, kaum Ad, dia ngerti. Nabi Muhammad sampaikan di dalam Al-Quran tentang cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Nuh, banyak cerita Nabi yang Rasulullah Muhammad cantumkan di dalam Al-Quran. Cek logika, enten abdi ayeuna nyaritakeun zaman PKI. Anu percaya teu moal ka abdi. Malahnya. Saya hari ini berbicara tentang sejarah keadaan waktu penjajahan Belanda. Anu percaya moal. Nabi Muhammad menceritakan sejarah para nabi dulu di dalam Al-Quran. Pak, sekali deh, zaman jahiliyah itu bukan berarti bodoh. Bawa jelema anu ngarti sejarah, paham anu nyepeng kene ahli kitab. Ya cocok ieu mah jeung ahli kitab. Cocok jeung cerita-cerita yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, kita bercerita. Dulu itu ada mamangnya Siti Khadijah. Mangnya Siti Khadijah
anu ngarti ahli kitab. Dia paham ciri-ciri kenabian. Ketika ketemu dengan Nabi Muhammad, dia pembaca anak bahwa itu calon nabi ketika ngiuhan dina tangkal. Cek dina ahli kitab bahwa si calon nabi mah lamun ngiuhan dina tangkal kai eta, lamun panon poe di ditu si dauna nutupan ka jelema nu ngiuhan eta. Ibu, panon poe nyorot di ditu banyak. Cek di dalam ahli kitab bahwa kalau dia adalah seorang calon nabi pasti duduk di pohon ini. Pernah ngadangu sejarahnya? Siap. Pasti duduk di pohon ini. Karakteristiknya adalah jika aya daunan, matahari langsung nyorot ke orang itu, maka si daun bakal nutupan mau nyorot di panon poe teh. Karakternya teh siga gitu. Nah, si pamannya Khadijah ini melihat karakteristik itu ada di dalam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yakin orang yang paling pertama masuk Islam Siti Khadijah, karena dapat bocoran ti pamanna. Siap ya? Siap itulah. Sabaraha menit deui a? Masih aman? Ya. Ari ngaos pokona teu acannya. Siap. Tentang Tazkiyatun Nafs Ibnu Qayyim. Lompat-lompat wa. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim tuh. Ibnu Qayyim itu seorang yang paqih. Kapan waktunya? Kisaran tahun 700 sampai 750 Hijriah. Dia seorang alim, seorang faqih. Dia juga seorang tasawuf. Dia yang memadukan ilmu syariat dengan ilmu hati. Bahwa cara ibadah ke Allah itu tidak melulu hanya terikat dengan tata cara atau syariat. Ada yang paling utama selain tata cara sholat, cara puasa, cara haji. Apa itu? Hati. Hati mah teka bengket ku ruang dan waktu, tidak terikat dengan tata cara. Ibadah nu kabengket dengan waktu naon? Salat. Dia terikat dengan waktu, terikat dengan tata cara. Ada ibadah yang tidak terikat dengan tata cara apa? Syukur, zikir. Tidak terikat dengan tata cara. Syukur kapanpun dimanapun syukur. Zikir kapanpun dimanapun dengan cara apapun namanya zikir. Tong hitung-hitungan salat naon maneh. Tong hitung-hitungan ngadoa naon maneh nya kumaha aing we. Siap, aya teh doana teh dituna. Zikir. Urang mah keur zikir. Kapanpun dimanapun lakukan dengan cara apa pun lakukan zikir. Lanjut, bukankah nanti inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana mas'ula. Bukankah telinga, mata, pendengaran dan hati fuad itu semuanya nanti akan dipersaksikan di yaumul akhir. Luar biasa, Bu. Ibadah na alus, salat na alus, ke masjid na getol, tapi kabatur goreng hate, eta teh ngaduru kealusan nu tadi. Kulun kana ulaika mas'ula. Hati itu yang paling bertanggung jawab, nu bakal dipenta bertanggung
jawaban. Karena kata para ulama bu, hati itu ibarat komandan barisan. Hati itu ibarat komandan pasukan. Kemanapun komandan pergi, pasukan napas tinggi nilu. Ka kanan, ka kiri, ka kiri. Kaluhur, kaluhur. Tergantung komandan. Siapa komandan? Adalah hati. Perhatikan hatina. Hatina kudu selalu hidup. Hatina harus nantiasa baik. Siap? Jangan terlalu bangga dengan kesolehan lahiriah. Jangan terlalu bangga dengan kesolehan yang tampak. Karena kesolehan sejati ada di dalam hati. Nyumput Pak. Ikhlas mah nyumput, ridho mah nyumput. Ikhlas tuh ikhlas, ikhlas. Ridho bisa disebutkan. Tapi ikhlas jeung ridho teh ayana dina jero hate. Hate Pak. Komandan pasukan itu adalah hati. Luar biasa. Kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, beliau berkata, saya baca bisa salah. Jika engkau ingin mendapat manfaat dari Al-Quran, pasanglah telinga dan hadirkan hatimu ketika membacanya. Anggap saja Al-Quran datang kepadamu, anggap saja Allah sedang berbicara kepadamu. Karena sejatinya Al-Quran adalah pembicaraan Allah kepadamu melalui lisan nabimu. Luar biasa. Ya, Bu. Lamun ente keur baca Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, hadirkan pendengaran, hadirkan hati, seolah-olah ente keur diajak ngobrol ku Allah. Karena sejatinya Al-Quran teh datang teh keur urang melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilna Pak dina surat Qaf ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Janji. Inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu terdapat peringatan. Surat Qaf ayat 37. Surat Qaf surat ke-50. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa syam'a wa huwa syahid. Al-Qur'an itu akan menjadi peringatan. Al-Qur'an itu bakal menjadi bermanfaat. Al-Qur'an itu akan menjadi obat. Al-Qur'an itu akan menjadi barokah. Al-Qur'an itu akan menyegarkan pikiran. Al-Qur'an itu akan menenangkanmu. Ketika liman kana lahu qalbun anu hatenahi hirup. Sekali di garis bawah. Nu hatenahi hidup. Aw alqasam'a, kemudian hadir telinga nate teu malaweung. Wa huwa syahid, dan dia bersaksi. Siapa? Nu kahiji, Al-Qur'an akan benar-benar meresap pada si pembacanya jika orang
itu tunduk dan patuh secara total. Pak, hadirkan hati, hadirkan pendengaran, laksana orang keur diajak ngobrol ku Allah. Ini Bu. Nyapa? Lamun orang keur baca Al-Qur'an, jika kita lagi membaca Al-Qur'an, hadirkan rasa bahwa kita sedang ngobrol dengan Allah. Hadirkan suasana, hadirkan sikap bahwa kita sedang berbicara dengan Allah. Hadirkan suasana, hadirkan sikap bahwa Allah sedang memanggil dan mengajak ngobrol pada kita. Pak, jangankan Allah, lurah we manggil, jang diaturan lingi ka bumi epi carioseun bakal kumaha urang. Buru-buru mandi, dangdan make baju pang alusna, lurah tah. Begitu datang, assalamualaikum, aduh Pak Lurah punten asara reuwas. Osok rek maca Quran, ya Allah punten asara reuwas osok. Biasa-biasa saja. Siap. Begitu punten asara reuwas, buru-buru diuk na oge hormat. Can dipersilahkan mah can diuk ku lurah eta. Kenapa? Dia ingin berbicara dengan lurah. Ini Allah, Pak. Allah nuk ngobrol ka urang, Allah nuk berbicara ka urang, Allah nuk mere patwa ka urang, Allah nuk mere pelajaran ka urang, sangeuna eta diuk. Bari gogoleran, bari lalangiran, bari tetangkarakan. Dina HP kadang-kadang, bari nyarane, bari udud, bari naon, ngobrol jeung Allah. Siap? Pantes teu Al-Qur'an teu mere barokah ka urang, wajar. Karena posisi orang kadang-kadang poho siga kitu. Ngobrol jeung Allah tapi sikapna henteu penuh ketawaduan. Butuh teu butuh. Sia mah hayang diijabah ku urang tapi macana culang-cileung. Ongkoh ngadoa tapi beungeut ka mana wae. Ongkoh hayang dibere ari hate ka mana karep. Buat orang anu seperti gitu, barokah Al-Quran mau jadi obat, Al-Quran mau berkah. Gitunya Pak, logikana. Siap? Siap. Kemudian, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu bakal jadi peringatan. Liman kana lahu qalbun, anu hatena hidup. Siapa hati yang hidup? Nu tadi, nu mengembangkan potensi baik di dalam diri. Anu menganggap bahwa agama itu nasihat. Anu menganggap bahwa Al-Quran itu adalah papatah Allah. Anu menganggap bahwa Allah sedang berbicara kepada dirinya. Lamun nyarek Allah lantas sami'na wa ata'na. Apa yang tidak boleh dalam Al-Quran lantas diambil sebagai nasihat. Itu dipilihan. Tidak disesuai, tidak ditakar dengan hawa nafsu. Tidak ditakar ku karesep, tidak ditakar ku musim, tidak ditakar dengan pangabutuh, tidak ditakar ku apapun. Dia terima apa adanya, tunduk patuh, mendengarkan apa yang dibicarakan sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Buat orang pendengar yang baik, buat orang anu taat, buat orang yang turut, buat orang yang taat dengan apa yang Allah titah perintahkan di dalam Al-Quran, maka Allah bakal nyaah. Lamun geus nyaah naon nu moal dibikeun cu, kabeh ge bakal dibikin. Teu kudu menta, syukur ge geus cukup. Maneh ngahala napas ge susahnya maneh nyahoeun Allah. Cicilan nyahoeun. Motor nyahoeun. Supaya Allah nyaah maka regepkeun dengekeun. Wa huwa syahid, hadirkan hatinya.
Hadirkan hati di dalam baca Al-Quran. Liman kana lahu qalbun au alqasyama. Kalimat au di situ bukan terpisah satu, bisa hatena hadir atau telingana hadir begitu, tapi dua kata para ulama. Ya pendengarannya ngerti Bu. Ai pendengaran teh ngerti. Siap? Ari anu ngadengikeun biasana kieu. Mun dina bisnis uang denger biasana kersa. Keur ngadenge. Dan nutorek matara kabagian. Siap? Uang denger. Kenapa orang yang mendengar menangpi? Karena ngerti. Nah, orang yang mendengarkan itu biasanya ungut-ungutan. Kenapa? Karena ngerti. Jadi maksud pendengaran di sini Al-Qur'an kudu ngerti. Sabab naon anu didengekeun aya teu ngarti mah. Wayahna diajar saeutik-eutik supaya ngerti Al-Qur'an, supaya ngadengekeun teh puguh. Siap? Siga nini dibere lagu barat ceurik, nah nih teu ngarti. Siap. Nah urang oge jangan-jangan ceurikna urang teh teu ngarti. Lalaunan diajar supaya ngarti naon anu diucapkeun di Al-Qur'an. Jadi kaiji hatinya hadir. Kunci hadir adalah mendengarkan, dalam arti ngerti apa yang dibicarakan. Siap? Wahuwa syahid ujung. Di ujungnya adalah wahuwa syahid. Artinya dia menyaksikan. Lain menyaksikan nempo bukan. Ari syahadat ya apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah. Syahid. Menyaksikan abdi nyakseni sumuhun. Abdi teu ngabantah. Syahadat. Wahwa syahid dalam pengertian bala syahidna sami'na wa ata'na. Tunduk patuh pada apa yang Allah ucapkan, pada apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah mau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu saja Pak, Bu, bahwa kuncinya hadirkan hati di dalam membaca Al-Qur'an. Ulah kamana wae, karena seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah. Maka SOP ketawaduan, SOP kehidmatan, SOP kehambaan diberlakukan di waktu baca Al-Qur'an. Jika itu dilakukan, insya Allah Pak Bu, Al-Qur'an akan mendatangkan berkah pada kita. Al-Qur'an akan menjadi penggerak motor bagi kita dalam hal-hal kebaikan. Al-Qur'an akan mendatangkan sakinah pada keluarga kita. Malaikat akan datang ketika kita ngaji, karena Al-Qur'an diperlakukan dengan cara benar. Rezeki akan mengalir, Allah nyaheun ka urang karena ngarepkeun taat turut dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah mau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun, terima kasih kepada Ustadz Usep atas pembahasan pada kesempatan malam kali ini. Semoga kita dapat mengambil hibrah ataupun petikan hikmah yang akan tentunya kita amalkan di dalam kehidupan dan juga aktivitas kita di keseharian kita. Terima kasih Ustadz atas waktunya.
Artinya untuk menyempatkan dalam kajian tazkiyatun nafs itu penyucian jiwa. Intinya kita pembahasannya dari awal dulu saja, mukadimah dan juga tentang hati, dan ini semoga kita bisa menjadi pundi-pundi kekuatan kita untuk mengistiqomahkan hati kita di dalam kebaikan. Terima kasih kepada Ibu, terima kasih kepada jemaah sekalian. Semoga kita dipertemukan tidak hanya di masjid ini, tapi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.